Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dusturakum ya ahlal darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini, yang mana pada malam hari ini kita sama-sama membaca salawat, yaitu Burdah Al-Busiri. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan sedikit daripada pembacaan kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Halaman 4 yang ada kitabnya, halaman 4. Itu ada rukun Islam. Rukun Islam 5. Rukun Islam 5. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Rukun Islam 5. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Mengucap itu hati-hatilah salah barisnya. Caknya itu jangan dibarisi dhammah. Kalau dibarisi dhammah jadinya mengucup ke depan. Itu mengucap fathah barisnya. Mengucap 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua daripada rukun Islam, yaitu mendirikan sembahyang 5 waktu. Mendirikan sembahyang 5 waktu. Yang ketiga, menunaikan zakat. Menunaikan zakat. Yang keempat, mengerjakan puasa. Mengerjakan puasa bulan Ramadan. Yang kelima, mengerjakan haji ke Baitullah jika kuasa. Jadi rukun Islam itu ada 5. Kita tarik ke atas, ada yang namanya Arkanuddin. Arkanuddin salah satu. Rukun agama itu ada 3. Rukun itu kalau diibaratkan bangunan itu seperti pondasi. Jadi kalau bangunan tanpa pondasi maka roboh. Rukun kalau diibaratkan seperti manusia itu kepala. Jadi manusia kalau tanpa kepala maka mati. Begitu juga dengan agama, itu ada rukunnya. Rukun agama itu ada 3. Pertama, Islam. Rukun agama itu pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Rukun agama ada 3. Pertama Islam. Islam yaitu rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Rukun Islam ini membahas tentang ilmu fikih. Rukun Islam ini membahas tentang ilmu fikih, yaitu ilmu zahir seperti sembahyang, puasa, itu ilmu fikih. Pembahasannya di rukun Islam. Yang kedua ada iman, yaitu rukun iman. Rukun iman ini ada 6. Rukun iman ini membahas tentang ilmu tauhid, tentang sifat-sifat wajib bagi Allah Ta'ala, sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Itu pembahasannya di rukun iman, yaitu ilmu tauhid, masalah akidah kita. Kemudian yang ketiga ihsan. Ihsan ini terbagi 2.
Dan di ihsan ini pembahasannya tentang ilmu batin, ilmu hati, tentang ilmu tasawuf, yaitu pekerjaan hati. Jadi ihsan ini membahas tentang ilmu tasawuf, pembahasan tentang ilmu hati, seperti sabar, syukur, itu pembahasannya di ihsan. Nah, kita malam hari ini membaca kitab Tangga Ibadah, yaitu ilmu fikih. Berarti kita membahas tentang rukun Islam. Jadi rukun Islam tadi ada 5. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Kemudian di bawahnya ada 2 kalimat syahadat. Ada 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat artinya 2 pengakuan atau 2 penyaksian. 2 kalimat syahadat artinya 2 pengakuan atau 2 penyaksian. Pertama, pengakuan tiada ada yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Pertama, pengakuan tiada ada yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Yang kedua, pengakuan bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul pesuruh Allah. Yang kedua, pengakuan bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul pesuruh Allah. Jadi 2 pengakuan ini tidak boleh dipisah. Misalkan ada orang meyakini Nabi Muhammad itu Nabi dan Rasul, tapi tidak meyakini Allah itu Tuhan, maka batal pengakuannya, batal syahadatnya. Begitu juga sebaliknya, apabila ada orang mengucap asyhadu an la ilaha illallah, tetapi dia tidak mau mengucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka batal juga pengakuannya. Seperti orang-orang Yahudi Nasrani, mereka beriman kepada Allah, tetapi mereka tidak mengakui Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Jadi batal keimanan mereka, batal syahadat mereka. Kemudian bunyi 2 kalimat syahadat. Bunyi 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku yakinkan bahwa tiada ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah, dan aku yakinkan bahwa Nabi Muhammad itu sebenarnya pesuruh Allah. Kemudian syahadat yang pertama dinamakan syahadat tauhid. Syahadat yang pertama dinamakan syahadat tauhid. Dan syahadat yang kedua dinamakan syahadat Rasul. Kata ulama, mengucap 2 kalimat syahadat itu adalah syaratun minal iman, yaitu syarat daripada beriman. Mengapa orang itu kalau beriman dia harus mengucap 2 kalimat syahadat? Karena liijra'i ahkamil Islam, supaya berlaku hukum-hukum Islam. Jadi kalau ada seseorang itu sudah mengucap 2 kalimat syahadat, maka berlaku hukum-hukum Islam baginya. Sembahyang wajib, puasa wajib. Misalkan mati, dimandikan, dikafani, terus disembahyangkan. Kemudian tiap-tiap orang kafir
yang hendak masuk Islam wajib mengucap dua kalimat syahadat itu dengan lidah dan meyakinkannya dengan hati. Jadi kalau ada orang kafir hendak masuk Islam wajib mengucap dua kalimat syahadat. Mengucap dua kalimat syahadat itu artinya mengikrarkan pengakuan di mulut. Kemudian meyakinkan dengan hati itu disebut dengan tasdik, yaitu meyakinkan di hati. Ada seseorang itu mengucap dua kalimat syahadat kemudian meyakini di hati, itu mukminun indallah, mukminun indannas. Dia itu Islam di sisi Tuhan, Islam di sisi manusia. Mengucap dua kalimat syahadat kemudian meyakini di hati, itu Islam di sisi manusia, Islam di sisi Allah. Kemudian yang kedua, ada orang itu tidak mengucap dua kalimat syahadat tetapi dia meyakini bahwasanya ajaran Nabi Muhammad itu benar. Orang seperti itu mukminun indallah, kafirun indannas. Beriman di sisi Allah tetapi kafir di sisi manusia, seperti pamannya Nabi yaitu Abu Talib. Beliau tidak mengucap dua kalimat syahadat tetapi beliau meyakini bahwasanya ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW itu benar. Kemudian yang ketiga, ada orang itu mengucap dua kalimat syahadat tetapi dia tidak meyakini di hatinya. Orang seperti itu disebut dengan wahwa munafiqun, yaitu orang munafik. Dia di mulut mengucapkan dua kalimat syahadat tetapi di hatinya dia tidak meyakini bahwasanya Rasulullah itu utusan Allah. Di zaman Rasulullah itu tokoh daripada munafik yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia di hadapan dengan Rasulullah begini, di belakang lain. Itulah orang munafik. Kemudian rukun Islam yang kedua tadi mendirikan sembahyang 5 waktu. Masuk ke sembahyang. Rukun Islam yang kedua mendirikan sembahyang 5 waktu. Rukun Islam yang kedua mendirikan sembahyang 5 waktu. Asani min arkanil Islam iqamatus shalah. Yang kedua daripada rukun Islam yaitu mendirikan sembahyang. Wa ma'na iqamatiha mulazamatuha wal mudawamatu 'alaiha fi awqatil mahdudah. Arti mendirikan sembahyang itu apa? Yaitu melazimi terus-menerus mengerjakan sembahyang sampai akhir hayat dan di waktu-waktu yang telah ditentukan, kemudian menyempurnakan rukun-rukun sembahyang, menyempurnakan syarat-syarat sah sembahyang. Itu makna mendirikan sembahyang. Di mana kita hendak mengetahui tentang rukun sembahyang, tentang syarat sah sembahyang itu di mana? Yaitu di majelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim laki-laki atau perempuan. Ilmu apa? Yaitu ilmu hal, ilmu yang sedang berkaitan dengan kita saat ini. Misalkan kita saat ini sudah balik, orang yang balik lagi berakal itu diwajibkan sembahyang, maka mempelajari tentang ilmu sembahyang hukumnya wajib. Ketika masuk bulan Ramadan, orang yang sudah balik lagi berakal itu diwajibkan puasa.
maka dia wajib mempelajari tentang ilmu puasa. Jadi kita hidup di dunia ini ada aturannya. Jangan sembarangan. Dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan itu ada aturannya. Siapa yang mengatur? Yaitu agama yang dibawa oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rukun Islam yang kedua mendirikan sembahyang 5 waktu. Oleh karena soal sembahyang ini berhubungan dengan bersuci. Dan bersuci biasanya dengan air. Maka di sini diterangkan lebih dahulu soal air. Jadi kita sebelum sembahyang itu harus bersuci, karena bersuci itu sebahagian daripada syarat sah sembahyang. Apabila orang sembahyang tapi kada suci, maka sembahyangnya kada sah. Kemudian biasanya kita bersuci dengan air. Sebelum kita bersuci, kita harus mengetahui dulu tentang air. Air yang mana yang diperbolehkan untuk bersuci dan air yang mana tidak diperbolehkan untuk bersuci. Jadi seperti itu urutannya. Sebelum sembahyang harus bersuci. Sebelum bersuci harus kenal dulu dengan air yang untuk kita bersuci. Jadi bersuci atau taharah, kalau bahasa Arabnya taharah atau bersuci. Bersuci itu sangat penting karena sebahagian daripada penyebab seseorang itu disiksa di dalam kubur karena tidak memperhatikan tentang masalah taharah atau bersuci. Diceritakan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati 2 kubur. Lalu beliau bersabda, kata Rasulullah, 2 penghuni kubur ini sedang disiksa, bukan karena perkara yang besar, melainkan perkara yang kecil. Yang pertama disiksa gara-gara masalah taharah, bakame kada babasuh. Nah, disiksa. Yang kedua masalah adu domba. Orang ini suka mengadu domba. Kemudian Rasulullah mengambil 1 pelepah korma yang segar, kemudian beliau potong menjadi 2 dan beliau taruh di atas kubur yang kena siksa tadi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, mudah-mudahan dengan berkat potongan kurma ini meringankan siksa orang yang di dalam kubur selagi potongan kurma itu masih segar, kada karing. Jadi potongan kurma itu masih segar. Biasanya kita di Banjar itu bunga atau daun nior kita andak di atas kubur. Dia selagi masih belum kering itu dia bertasbih memintakan ampun. Kemudian masalah air. Sebelum membahas masalah air, ada yang namanya wasailut taharah, yaitu alat-alat bersuci. Wasailut taharah, alat-alat bersuci. Kemudian ada lagi maqasidut taharah, yaitu tujuan bersuci.
Maka sidut taharah ada 4. Kita tujuan bersuci itu pertama izalatin najasah, yaitu menghilangkan najis. Tujuan bersuci pertama izalatun najasah, yaitu menghilangkan najis. Kemudian tujuan bersuci yaitu berwudu. Yang ketiga mandi wajib. Yang keempat bertayamum, itu dinamakan maqasidut taharah, tujuan bersuci. Maqasidut taharah ini tidak bisa terlaksana kalau tanpa wasailut taharah, yaitu membutuhkan alat untuk bersuci. Alat untuk bersuci itu ada 4 juga. Pertama air. Nah, kita kada kawa berwudu kalau kada ada alat untuk berwudu, yaitu air. Jadi air ini bisa digunakan untuk izalatun najasah, tadi membuang najis. Kemudian bisa untuk wudu, bisa untuk mandi wajib. Itu air, pertama air. Kedua tanah. Tanah ini digunakan untuk bertayamum. Bisa juga digunakan untuk izalatun najasah, tapi najisnya najis mughalazah, kotoran anjing dan liur anjing. Itu kan cara membersihkannya pakai air 7 kali. Di antara air yang 7 itu ada dicampur dengan tanah. Yang ketiga batu atau semakna dengan batu. Batu ini alat untuk bersuci. Bersuci apa batu? Yaitu untuk izalatun najasah, menghilangkan najis. Kita misalkan di hutan, banyu kadada, tapi di hutan tuh ada batu. Batunya buncu 3. Bakame, habis bakame ambil batu tadi, pusutkan ka utuh nah. Itu izalatun najasah. Boleh dengan sebab tadi kadada banyu. Cuma yang lebih abdal pakai banyu. Lebih abdal pakai batu lalu pakai banyu, itu lebih abdal. Pakai daunnya syaratnya yang batu itu pertama jamit, benda keras. Kemudian tidak suci, kasar, tergantung daunnya. Daun apa? Bila daunnya licin, berarti kan kasar. Atau semakna dengan batu tadi. Tapi mun daunnya kasar so aja. Nah, kemudian tisu. Tisu itu bolehkah pakai tisu? Tisu itu boleh karena itu semakna dengan batu. Di mana semakna dengan batunya? Coba kita ambil tisu tuh, kita genggam, tak kupal kan. Tawakan kamu kawan. Sakit kan? Sakit. Nah, itu jadi semakna dengan batu. Boleh kita bersuci dengan tisu, boleh. Coba ya biar dianukan kasar kah atau dicen. Yang penting jangan basah lah, daun tuh jangan basah. Bila basah ada kawanya konsilit bila basah. Nah, kemudian yang keempat yaitu dibak atau samak. Kalau bahasanya menyamak, lain menyamak yang ngalih benak tuh lain itu ngin duduk lah. Ini menyamak yang kulit tadung banyak, tadung sawah, ular sawah. Ya, kulitnya tuh nah, kulit ular atau biasanya harimau. Kulit harimau kan bisa dijadikan tas. Itu bangkai.
tidak boleh dijadikan tas, tidak boleh dijadikan ikat pinggang sebelum disamak. Nanti ada babnya tentang menyamak. Nah, jadi itulah alat-alat untuk bersuci. Ya. Kemudian air. Air terbagi 3 untuk minggu yang akan datang. Jadi untuk malam hari ini sampai ya Raja. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, sehat wal afiat di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki, dilimpahkan rezeki yang banyak, yang halal dan thayyibah, dan dikabulkan segala hajat-hajat dunia dan akhirat kita, dan yang lebih terpenting mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf apabila ada kesalahan daripada ucapan ulun atau kata-kata yang menyinggung dan sebagainya. Mohon maaf. Minta halal, minta ridha. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal.